Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis, Ibu Ratih Pratiwi, SEMAK, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini, kami dari kelompok 5, AKN B Praktikum 2, Sekolah Vokasi IPB University akan menjelaskan hasil penelitian kami mengenai pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap kepuasan konsumen di Almas Fried Chicken. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Di sini yang pertama ada Dila Gunawan, ada Sadrina Kalista, ada saya sendiri Muhammad Rafi Ferdinanda, ada Asyair Arifin, dan Desi Rahmawati. Baik, pendahuluan atau latar belakang dari penelitian ini adalah terkait dengan industri makanan cepat saji yang berkembang pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kecepatan dan kepraktisan. Untuk bersaing, salah satu pelaku usaha seperti Almas Fried Chicken mengedepankan harga yang terjangkau, kualitas produk yang baik, dan promosi yang menarik guna untuk membangun citra usaha dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, dan promosi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan dari suatu bisnis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap kepuasan konsumen secara parsial maupun stimulan, serta memberikan kontribusi bagi strategi bisnis dan kajian ilmiah di bidang pemasaran makanan cepat saji. Oke, untuk materi berikutnya yaitu, eee, gambar pertama, menunjukkan alur penelitian ini yang berfokus pada Almas Fried Chicken. Data dikelompokkan melalui kuesioner terbuka dan secara daring kepada konsumen sebagai responden. Data primer diperoleh langsung dari sumber terkait masalah yang diteliti. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden. Penelitian ini melibatkan variabel bebas, harga, kualitas produk, dan promosi, yang diuji pengaruhnya terhadap variabel terkait yaitu kepuasan konsumen. Untuk yang gambar kedua, selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen baik dalam bentuk pernyataan. Tabel pertama menunjukkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, di mana, sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju secara berturut-turut adalah sangat setuju. Penilaian tersebut memiliki nilai 4, 3, 2, 1. Untuk materi berikutnya, hasil dan pembahasan hasil uji validitas. Yang pertama itu pengamatan pada tabel didapatkan nilai sampel N 80 adalah 02199. Jadi mengacu pada hasil uji validitas yang dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel X1, variabel kualitas produk X2, variabel promosi X3 yang semuanya menghasilkan nilai R. Dari tabel yaitu 02199. Selain itu kepuasan konsumen variabel Y menghasilkan nilai nilai hitung dari tabel, yaitu sebesar 0,2199. Hal ini dapat disebabkan menyimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Untuk uji normalitasnya, yang tabel kedua ini menunjukkan bahwa rasio skewness, 0,0238 atau 0,269, hasilnya itu 0,884. Sedangkan rasio kurtosis itu, hasilnya 0,240 atau 0,532, hasilnya 0,451. Karena rasio kemiringan dan rasio kurtosis berada di antara -2 hingga +2, dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. Untuk yang uji autokorelasinya, eee, uji autokorelasi didapatkan nilai Darwin-Watson sebesar 2,001. Menentukan hasil uji, autokorelasi, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai DL dan DU. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%, kita memiliki sampel N sebanyak 80 pengamatan dan 3 variabel penjelasan sehingga diperoleh nilai DL dan DU sebesar 1.056.000 dan 1.07153. Nilai Darwin-Watson tidak berada di antara nilai DL dan DU. Nilai dari 4 sampai DU adalah sebesar 2,2847. Karena nilai dari Darwin-Watson berada di antara nilai DU sampai 4 sampai DU, maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya Syarifin akan melanjutkan hasil penelitian uji asumsi klasik, yaitu uji multikolineritas. Dari nilai toleransi yang umum dipakai adalah lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai IF yang lebih besar dari 10 yang menandakan tidak terjadinya multikolineritas. Diketahui nilai varian inflasi faktor atau VIF di bawah 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel bebas harga, kualitas produk, dan promosi pada kepuasan konsumen. Selanjutnya untuk hasil penelitian uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas, nilai toleransi dalam uji ini apabila signifikasi lebih besar dari 0,05 atau kesalahan menolak data, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada kolom SIG, diperoleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 untuk variabel harga produk atau X1, kualitas produk atau X2, dan promosi atau X3, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji Gleitzer, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Desi Rahmati. Saya akan melanjutkan hasil penelitian kami. Di sini ada uji asumsi klasik analisis regresi berganda, di mana tabel ini menyajikan data deskriptif untuk setiap variabel yang meliputi mean atau rata-rata kepuasan konsumen sebesar 34,10 dan rata-rata harga variabel 34,08 serta kualitas produk variabel 33,05 dan promosi variabel 31,92. Nilai simpangan baku kepuasan konsumen adalah 4,011 dan nilai simpangan baku variabel harga sebesar 3,855. Maka variabel kualitas produk sebesar 4,275 dan variabel promosi sebesar 5,78 dengan jumlah data penelitian sebanyak 80 konsumen. Selanjutnya ada regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel independen variabel X1 sama dengan 0,482 dan X2 sama dengan 0,312 dan X3 sama dengan 0,150 dengan konstanta 2,598 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah nilai Y sama dengan 2598 ditambah 0,482 X1 ditambah 0,31 dengan X2 ditambah 0,150 X3. Nah, di sini nilai konstantanya itu 2598. Nah, jika harga X1 dan kualitas produk sama dengan X2 dan promosi X3 adalah 0, maka nilai kepuasan konsumen atau disebut Y di Almas Fried Chicken adalah 2598. Yang kedua, koefisien regresi X1 atau dengan harga sama dengan 0,482 jika harga X1 meningkat dengan asumsi kualitas produk X2 dan promosi X3 konstan, maka kepuasan konsumen atau disebut dengan Y di Almas Fried Chicken akan meningkat. Lalu yang ketiga, koefisien regresi X2 kualitas produk sama dengan 0,3112 jika kualitas produk X2 mengalami peningkatan asumsi harga X1 dan promosi X3 tetap, maka kepuasan konsumen atau dengan disebut dengan Y pada Almas Fried Chicken akan meningkat. Yang keempat, koefisien regresi X3 promosi sama dengan 0,150 jika promosi X3 meningkat dengan asumsi harga X1 dan kualitas produk X2 konstan, maka kepuasan konsumen atau disebut dengan Y di Almas Fried Chicken meningkat. Selanjutnya ada uji asumsi klasik di uji simultan UJF. Di sini berdasarkan hasil uji simultan diperoleh F hitungnya itu sama dengan 97,130 dengan nilai P sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga sesuai dengan kondisi di atas berarti hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel independen atau disebut dengan harga, kualitas produk dan promosi mempunyai pengaruh dan signifikan pada kepuasan konsumen Almas Fried Chicken. Selanjutnya
selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya Serina Kalisa Putri. Saya akan menjelaskan uji simultan atau uji F yang dimana tadi udah dijelasin pada tabel ANOVA, tetapi di sini saya akan menjelaskan dalam tabel model summary, di mana besarnya presentase pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi dapat dilihat ditunjukkan dengan nilai R-square pada tabel yang dimana sebesar 0,793. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mengartikan harga, kualitas produk, dan promosi mempunyai pengaruh secara simultan sebesar 79,3% terhadap kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinasi yang dimana pada tabel model summary. Di sini disimpulkan di mana nilai presentase variabel kepuasan konsumen berdasarkan variabel bebas atau koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan ajas R atau nilai R kuadrat square sebesar 0,78. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh harga, kualitas produk, dan promosi sebesar 78,5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, kesimpulannya yaitu harga, kualitas produk, dan promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Almaz Fresh Chicken. Berdasarkan hasil analisis, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 78,5% variasi dalam kepuasan konsumen. Sementara 21,5 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 97,130 dengan nilai P sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti hipotesis bahwa harga, kualitas, produk, dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dapat diterima. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,793 juga menguatkan bahwa kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap kepuasan konsumen mencapai 79,3%. Dan berikut adalah dokumentasi kelompok kami mewawancarai Almaz Fresh Chicken yang lebih tepatnya ada di Jalan Panduraya, Bogor. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratih dan teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi ini. Kami harap jika memang ada kesalahan baik dalam penyampaian ataupun materi dapat dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.